perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pengertian pengendalian kualitas. Baik, pertama, nama kelompok kami yang pertama yaitu 1, Nimade Ayu Yuda Pratiwi, absen 4. Kemudian yang kedua, Niputu Diakomala Dewi, absen 9. Yang ketiga, Niwayan Sri Pustika Dewi, absen 11. Yang keempat, Niputu Indah Lestariani, absen 18. Dan yang kelima, Imade Suandita, absen 28. Yang keenam, Nikomang Ayu Aryani, absen 39. Dan yang terakhir, Dewa Ayu Suantari, absen 50. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pengertian pengendalian kualitas. Jadi, pengendalian dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memantau aktivitas dan memastikan kinerja sebenarnya yang dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian kualitas adalah suatu teknik dan aktivitas atau tindakan yang terencana yang dilakukan untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas suatu produk dan jasa agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi kepuasan konsumen. Kemudian, tujuan pengendalian kualitas. Adapun tujuan pengendalian kualitas adalah agar barang hasil produksi dapat mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan. Kemudian, mengubah agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. Kemudian, mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan menggunakan kualitas produk tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. Dan yang terakhir, mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. Kemudian, tujuan utama pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, dengan mengeluarkan biaya yang ekonomis atau serendah mungkin. Pengendalian kualitas tidak dapat dilepaskan dari pengendalian produksi, karena pengendalian kualitas merupakan bagian dari pengendalian produksi. Sekian dari saya. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Niwayan Sri Pustika Dewi. Faktor-faktor pengendalian kualitas. Yang pertama yaitu kemampuan proses. Batas-batas yang ingin dicapai haruslah disesuaikan dengan kemampuan proses yang ada. Tidak ada gunanya menggunakan suatu proses dalam batas-batas yang melebihi kemampuan atau kesanggupan proses yang ada. Yang kedua yaitu spesifikasi yang berlaku. Spesifikasi hasil produksi yang ingin dicapai harus dapat berlaku bila ditinjau dari segi kemampuan proses dan keinginan atau kebutuhan konsumen yang ingin dicapai dari hasil produksi tersebut. Dalam hal ini haruslah dapat dipastikan dahulu apakah spesifikasi tersebut dapat berlaku dari kedua segi yang telah disebutkan di atas sebelum pengendalian kualitas pada proses dapat dimulai. Yang ketiga yaitu tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima. Tujuan dilakukan pengendalian suatu proses adalah dapat mengurangi produk yang berada di bawah standar seminimal mungkin. Tingkat pengendalian yang diberlakukan tergantung pada banyak produk yang berada di bawah standar yang dapat diterima. Yang terakhir yaitu biaya kualitas. Biaya kualitas sangat mempengaruhi tingkat pengendalian kualitas dalam menghasilkan produk, di mana biaya kualitas mempunyai hubungan yang positif dengan terciptanya produk yang berkualitas. Oke, sekian dari presentasi dari Niwayan Sri Pustika Dewi. Sekarang akan dilanjutkan oleh Niputu Indah Lestariani. Indah, unmute dong. Indah, Mbak unmute tuh. Konden unmute Indah tuh. Indah, giliran lu. Mut Indah. Cing, ya ditangkap kan? Ya namun bincang ulang perkenalan kita. Jadi, oke. Ya, nanti akhir perkenalkan diri besik-besik sesuai absen nah. Edit soalnya video nih.
Indah Inah, kemana? Anmut. Inah. Indah Cijanina. Indah Cijaniki. Cengidang, Seng. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Niputu Indah Lestariani. Di sini saya akan menjelaskan tahap pengendalian kualitas. Untuk memperoleh hasil pengendalian kualitas yang efektif, maka pengendalian terhadap kualitas suatu produk dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik-teknik pengendalian kualitas. Karena tidak semua hasil produksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian atau pengawasan akan kualitas di suatu perusahaan manufaktur dilakukan secara bertahap, meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan dan pengawasan kualitas bahan mentah, bahan baku penolong, dan sebagainya. Kualitas bahan dalam proses dan kualitas produk jadi. Demikian pula standar jumlah dan komposisinya. Yang penting cinggur Pemeriksaan atas produk sebagai hasil proses pembuatan. Hal ini berlaku untuk barang setengah jadi maupun barang jadi. Yang Pemeriksaan yang dilakukan tersebut memberi gambaran apakah proses produksi seperti yang telah ditetapkan atau tidak. Selanjutnya, pemeriksaan cara pengepakan dan pengiriman barang ke konsumen, melakukan analisis fakta untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, mesin tenaga kerja dan fasilitas lain yang dipakai dalam proses produksi harus jangan diawasi sesuai dengan standar kebutuhan. Terima kasih. Mbak. Baik, sekian dari Niputu Indah Lestariani. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Imade Swandito. Baik, saya akan lanjutkan materi dari teman saya, yaitu Indah. Menurut Suyadi Prawirusantono tahun 2007, terdapat beberapa standar kualitas yang bisa ditentukan oleh perusahaan dalam upaya menjaga output barang hasil produksi, di antaranya. Yang pertama, standar kualitas bahan baku yang akan digunakan, standar kualitas proses produksi, mesin dan tenaga kerja yang melaksanakannya, standar kualitas barang setengah jadi, standar kualitas barang jadi, standar administrasi, pengepakan dan pengiriman produk akhir tersebut sampai ke tangan konsumen. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, sekian presentasi dari Imade Swandito. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nimade Ayu Yuda Pratibi. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Imade Swandito, yaitu mengenai tahap pengendalian kualitas. Sedangkan Sofyan Asyuri menyatakan bahwa tahapan pengendalian atau pengawasan kualitas terdiri dari dua, yaitu yang pertama, pengawasan selama pengolahan atau proses, yaitu dengan mengambil contoh atau sampel produk pada jarak waktu yang sama, dan dilanjutkan dengan pengecekan statistik untuk melihat apakah proses dimulai dengan baik atau tidak. Pengawasan atas barang hasil yang telah diselesaikan, walaupun telah diadakan pengawasan kualitas dalam tingkat-tingkat proses,
tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa tidak ada hasil yang rusak atau kurang baik, ataupun tercampur dengan hasil yang baik. Baik, sekian presentasi dari Nimade Ayuda Pratiwi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh nanti yang duduk, sabar. Oh, duduk hilang no. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh nanti yang lu duduk. Dudu masih sing tadi ya. Keluar kone ya keluar. Bobo. Sing tadi kone ya Dudu. Asa sing tadi. Nah, jamu Mahayu mari ngechat sana atau di grup. Bobo duduk. Oh, Bobo connect ya connect tuh audio. Bobo. Du, Ci Jani du. Ci nyelasang ya nih. Sabar. Bobo ulang lah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewa Yuswantari. Baik, kesimpulan dari materi tadi yaitu kegiatan pengendalian dilaksanakan dengan cara memonitoring keluaran atau output, membandingkan dengan standar-standar, menafsirkan perbedaan-perbedaan, dan mengambil tindakan untuk menyesuaikan kembali proses-proses itu sehingga sama atau sesuai dengan standar. Pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dan apabila terjadi penyimpangan tersebut dapat dikoreksi sehingga apa yang diharapkan tercapai. Ada beberapa pengertian pengendalian kualitas. Yang pertama, pengendalian kualitas adalah suatu aktivitas untuk menjaga dan memastikan agar kualitas produk perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana telah direncanakan menurut ahli. Yang kedua, pengendalian kualitas adalah merencanakan dan melaksanakan cara yang paling ekonomis untuk membuat sebuah barang yang akan bermanfaat dan memuaskan kebutuhan konsumen secara maksimal menurut Asaud. Yang ketiga, pengendalian kualitas merupakan alat penting bagi manajemen untuk memperbaiki kualitas produk bila diperlukan, mempertahankan kualitas yang sudah tinggi dan mengurangi jumlah barang yang rusak menurut Rekto Hadiprojo. Jadi, dapat disimpulkan pengendalian kualitas adalah aktivitas untuk menjaga, mengarahkan, mempertahankan, dan memuaskan tuntutan konsumen secara maksimal. Sekian dari saya. Oke.